Sudah. Registrasi dulu di lantai P. Ya, oke, kita masuk. Oke, teman-teman, pagi ini tanggal 29 Desember tahun 2022, Rotari Lokal Kabupaten Tangerang menghadiri sosialisasi pencegahan penyakit mulut dan kuku yang mewakili dari BPBD Kabupaten Tangerang. Ya, yang sudah hadir pada saat ini pada pukul 02.26 waktu UTC. Kita sounding satu-satu. Nah, ini Pak Mulyantoro yang kita lewat Romeo 5 Foxtrot. Ini yang kita lewat Romeo Papa Charlie Romeo Utoro. Ya, ini body tiap. Semangat terus. Oke. Ini kembali yang kita lewat Romeo Eko. Ya, selamat pagi. Ini Pak Sekjen. Kegiatan Rotari Lokal Tangerang maju terus pantang mundur. Yankee Cadewan Whisky Uniform. Nah, itu Om Ragil Yankee Delta Romeo Sierra. Ya, oke. Nah, yang paling di depan ini Yankee Delta Romeo itu ya. Satu paket Yankee Delta Romeo Alpha juga. Ya, oke. Yang lain masih ditunggu ya, teman-teman. Masih ditunggu. Oke, terima kasih. Jangan kasih kendor. Lokal Tangerang semakin di depan. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Terima kasih. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, saya bicara vaksin ini aja hayal-hayal gitu. Benar nggak sih gitu? Pokoknya gini. Semua ini adalah kita anggap hewan yang belum divaksin. Kalau belum divaksin, seandainya saya adalah ternak baru yang kena perkasa yang menyentuh bayi ini pasti sakit. Bayi ini akan menyentuh ini sakit. Sedangkan satu tidak mungkin hanya bukan satu. Itu yang lain. Jadi kira-kira semua benar nggak? Pasti tidak. Pasti. Kalau dari kelompok ini tidak divaksin dan itu tidak penyakit pasti. Sekarang akan kita simulasikan. Saya ini ada kantin yang sudah vaksin dan belum vaksin. Vaksin itu di pemerintah targetnya, ini saya pernah tunjukkan, kenapa kok 80% kalau kurang gimana? Saya ini ada kantin yang sudah vaksin sebanyak nah, biar aman dan ini tidak rekayasa, saya akan angkat, saya ambil 3 yang belum vaksin, saya ambil 2 belum vaksin, saya ambil 2 yang sudah vaksin, saya campur, pakai acak, saya bagikan rata. Nanti kira-kira kalau ada, tidak sih katanya kalau divaksin 80%, yang 20 itu terlindungi. Kenapa kok bisa terlindungi nanti di simulasi? Mau minta satu relawan lagi dong yang bersedia maju ke depan. Oke Mas, tepuk tangan teman-teman dengan Mas siapa ini? Dengan Mas siapa? Mas Adam. Adam ini seolah-olah teman baru saya. Jadi datang nanti boleh tentu 2 orang lah. Dari 10 ini boleh tentu 2 orang. Mas Adam ini silakan disentuh. Baiknya belum vaksin pasti sakit. Kalau sudah vaksin bagus ya. Oke pilih Mas, boleh pilih jangan kenapa soal malu boleh jawab. Pilih 2 Mas. Yang mana Mas? Kalau dia coba pakai nggak boleh ya? Boleh, bebas. Karena sudah diacak artinya. Pilih 2. 1. Maju nggak? Maju. Ini ternyata lihat Mas Adam tipenya kayak gitu. Oke, ini sapi secara acak nggak tahu Mas Adam sapi masuk ternyata kontakkan dengan Mas Rizky dengan tes ya. Jasmine, apa di rumah sudah vaksin belum? Sudah vaksin? Belum vaksin. Karena sudah vaksin dia nggak bisa menularkan. Tapi karena belum divaksin dia menularkan. Sentuh 2 orang lagi kita, 2 orang lagi. Terserah, bebas. Temennya sendiri sudah boleh, orang boleh. Oke, maju. Oke, silakan semua. Yang sudah vaksin, Mas Edi baru bukan? Mas siapa? Edi, tes siapa? Beda, coba bukan? Sudah vaksin belum? Sudah vaksin. Dari sini penyakit sudah tidak bisa menyebar. Artinya walaupun dari 80% yang nggak vaksin cuma 1.
Yang satu belum tervaksin itu sembunyi di antara itu nggak benar. Karena apa? Dilindungi oleh yang sudah vaksin. Coba kalau ini dikurangi, misalkan yang sudah divaksin kebanyakan, kira-kira terlindungi nggak? Enggak. Makanya kalau vaksin itu nggak 100% Pak Jokowi ngomong, ya karena gitu. Nanti hanya karena segelintir orang ini gara-gara ini akhirnya kena 2 tahun ini udah vaksin, jadi akhirnya bebas. Jadi kejadian kenapa 80%, kenapa ini bisa mengharapkan vaksin ini benar hati 100%? Kalaupun tidak, itu minimal 80%. Dengan 80% ini dari keseluruhan yang tidak tervaksin hanya satu yang sakit. Yang satu nggak tahu di antaranya. Kalau ini saya turunkan menjadi 50%, ya pasti yang kena akan lebih. Kalau saya naikkan menjadi 90%, pasti terlindungi lebih tinggi. Itulah yang disebut kekebalan kelompok. Makanya, sebelum saya jelaskan simpulkan, saya ucapkan terima kasih teman-teman semua yang ada. Dapat kaos, dapat kaos dulu. Ini murah hati sekali, maju aja dapat kaos langsung. Berapa? Bukan? Bisa di mana? Berapa ini? Sebelum yang satu lagi Mas Adam minta dibangun kan disentuh-sentuh tadi dikasih. Kenapa? Nanti pertanyaan masih banyak kaos lagi. Oke, jadi Bapak saya sampai membandingkan inilah kenapa vaksin itu penting prosentasenya 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dilanjut Bapak Ibu sekalian? Bila tadi sudah disampaikan oleh Dr. Indati pengenalan tentang penyakit MK, dan sebetulnya sudah cukup lengkap. Mungkin perkenalan kembali, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator. Nama saya Dr. Hewan Lutut Kristanto, saya bertugas di UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Serang. Baiklah, bila tadi sudah disampaikan tentang apa itu penyakit PMK, betul sekali yang disampaikan bahwa dampak dari penyakit PMK adalah sangat luar biasa. Tadi sudah dijelaskan secara detail, cukup lengkap, dan kita ingin mengajak bapak-bapak ibu-ibu semua membayangkan bahwa kerugian sekian triliun itu bukan hanya berdampak kepada peternakan, bukan hanya berdampak pada dunia peternakan saja, tapi juga termasuk kita. Karena apa? Bila suatu daerah terjangkit wabah PMK, dia dikategorikan sama seperti COVID yang sudah ada sekarang, ada zona merah, zona kuning, ada zona hijau, ada zona putih. Nah, apabila suatu daerah sudah terkena penyakit PMK, dia akan masuk dalam kategori merah, yang artinya hewan ternak dari zona merah tidak boleh dikirim ke daerah yang zona hijau ataupun yang di kuning maupun ke yang zona putih. Jadi yang bisa dilalu lintaskan hanya ternak-ternak yang berasal dari zona bertingkat, dari yang hijau boleh ke kuning atau kuning boleh ke merah. Artinya apa? Ini efeknya akan besar, termasuk stok daging, stok pupuk, industri peternakan yang mengikuti dari produksi ternak seperti ibu, bakso, suplai itu adalah daging yang berasal dari daerah, mungkin bukan hanya dari wilayah kita tempat berasal. Suplai dagingnya bisa jadi dari luar. Kalau terjadi wabah PMK ini masih belum bisa dikendalikan, otomatis suplai daging juga akan terhambat dan ibu nanti nggak bisa makan bakso lagi. Sedangkan setahu saya Bapak Ibu di wilayah Banten, yang setahu saya ya, itu penggemar berat yang namanya bakso, betul nggak Bu? Betul ya? Langsung jempol tante ini penggemar berat ya. Iya. Selain itu juga APK. Suplai daging kita untuk Banten, Tangerang itu umumnya dari daerah Jawa Barat. Mungkin juga dari Cirebon kalau yang masuk provinsi Banten. Tapi untuk luar provinsi Bantennya itu dari daerah Jawa Barat. Untuk kurban juga dari sana. Ketika yang seandainya Jawa Barat itu kategorinya zona merah, otomatis dia tidak bisa untuk mengirim ke wilayah kita. Ini juga akan menjadi timbul polemik dan permasalahan. Nah, ketika tidak bisa mengirim ternak untuk jualan kurban, implikasinya banyak.
masyarakat yang biasa berjualan tanah kurban di wilayah kita otomatis tidak bisa berjualan sampai ke tukang warga masyarakat kita yang di level bawah yang biasa mencarikan rumput, menanamkan rumput pada saat musim kurban, jadi juga berkurang dan akan kehilangan mata pencaharian. Makanya kenapa ketemu angka tadi hasil penelitian mencapai sekian 9.000 itu, termasuk impor, bukan hanya impor daging, ekspor maksud saya, termasuk ekspor. Sudah menindis untuk sesi berikutnya, jadi saya kasih kesempatan Mbak siapa namanya? Bagi tadi yang sudah datang, aplaus dulu untuk itu. Narasumber Bapak PRH Dr. Iwan. Saya mau bertanya tentang PMK ya. PMK tadi yang disebutkan hanya sapi, kerbau, babi dan kambing. Ini saya pernah ke Ujung Kulon atau ke Bauran. Itu ada kawanan banteng, rusa dan sebagainya. Apakah di alam liar itu sangat riskan terhadap penularan PMK? Nah, kalau memang riskan, penularannya seperti apa? Karena dia dilihatkan dan kita masuk pun susah. Atau mungkin di Sulawesi ada peternakan kerbau liar, ada di NTB ada sapi liar. Nah, ini potensinya untuk PMK ini seperti apa? Saya kira itu. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Yang saya ingin pertanyakan kepada yang terhormat bapak-bapak kedua narasumber. Tadi penyakit PMK itu hanya menularkan kepada hewan dan manusia tidak sulit atau sulit tertular. Sedangkan manusia itu yang mempunyai ternak sering bersentuhan dengan hewan ternaknya. Hanya singkat pertanyaan saya, apa penyebabnya PMK itu sulit menular ke manusia? Terima kasih. Selamat semua Pak ya. Oke, terima kasih sampai hidup. Oke, jadi jangan sampai lupa bapak-bapak kalau kemana-mana ingat biosecurity Pak. Oke Pak, sekarang kita pada ujung acara hari ini. Ini sebenarnya tahun ini bisa diaplikasikan oleh bapak ibu sekalian. Masuk. Gimana kalau sudah kena? Pak Tutur sudah bicara biosecurity. Itu salah satunya. Dulu. Jadi penularan penyakit itu yang sering kali terlupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.